Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Yohanes pasal 18. Yudas mengkhianati Yeshua. Ayat 1 sampai 11. Setelah mengatakan hal-hal ini, Yeshua keluar bersama para muridnya ke seberang sungai Kidron, tempat terdapatnya sebuah taman yang ke dalamnya dia dan para muridnya masuk. Namun Yudas, orang yang mengkhianati dia, juga sudah mengetahui tempat itu, karena di sana Yeshua sering berkumpul bersama para muridnya. Sebab itu, dengan membawa pasukan dan pengawal-pengawal dari para imam kepala dan orang-orang Farisi, Yudas datang ke sana dengan lentera dan obor dan senjata. Oleh karena itu, karena mengetahui segala sesuatu yang akan menimpa pada dirinya, sambil maju ke depan, Yeshua berkata kepada mereka, "Kamu mencari siapa?" Mereka menjawab kepadanya, "Yeshua orang Nazaret." Yeshua berkata kepada mereka, "Akulah dia." Dan Yudas yang mengkhianati dia juga berdiri bersama mereka. Lalu pada saat dia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mereka undur ke belakang dan jatuh ke tanah. Kemudian dia menanyai mereka lagi, "Kamu mencari siapa?" Dan mereka berkata, "Yeshua orang Nazaret itu." Yeshua menjawab, "Aku telah mengatakan kepadamu bahwa akulah dia. Jadi, jika kamu mencari aku, biarkanlah mereka ini pergi, supaya digenapilah firman yang telah dia katakan, dari antara mereka yang telah engkau berikan kepadaku, aku tidak membiarkan seorang pun binasa." Lalu Simon Petrus, karena memiliki sebilah pedang, ia menghunusnya dan menebas hamba imam besar, dan dia memutuskan telinga kanannya. Dan nama hamba itu adalah Malkus. Kemudian Yeshua berkata kepada Petrus, "Masukkanlah pedangmu ke dalam sarungnya. Cawan yang telah Bapa berikan kepadaku, bukankah aku harus meminumnya?" Yeshua di hadapan para imam. Ayat 12 sampai 24. Selanjutnya, pasukan dan perwira dan para pengawal dari orang-orang Yahudi itu, mereka bersama-sama menangkap Yeshua dan mengikat dia, dan mereka membawa dia pergi pertama-tama kepada Hanas, sebab ia adalah ayah mertua dari Kayafas yang menjadi imam besar pada tahun itu. Dan Kayafaslah yang telah menasihati orang-orang Yahudi bahwa adalah berguna jika satu manusia binasa ganti rakyat. Dan Simon Petrus serta seorang murid lainnya mengikuti Yeshua, dan murid itu dikenal oleh imam besar, dan dia masuk bersama Yeshua ke dalam aula imam besar. Namun Petrus berdiri di pintu bagian luar. Karena itu
murid yang lain yang dikenal oleh imam besar itu keluar dan berbicara kepada wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Lalu hamba perempuan penjaga pintu itu berkata kepada Petrus, "Bukankah engkau juga berasal dari antara murid-murid orang itu?" Ia berkata, "Itu bukan aku." Dan para hamba serta para pengawal tengah berdiri dan menghangatkan diri mereka dengan membuat api unggun, karena saat itu dingin dan Petrus ada bersama mereka, sedang berdiri dan menghangatkan dirinya. Kemudian imam besar menanyai Yeshua mengenai para muridnya dan tentang ajarannya. Yeshua menjawab kepadanya, "Aku berbicara dengan terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di dalam sinagoga dan di dalam bait suci, di tempat orang-orang Yahudi selalu berkumpul bersama, dan aku tidak berbicara apapun dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang pernah kukatakan kepada mereka. Lihatlah, orang-orang itu telah mengetahui apa yang pernah kukatakan." Namun setelah dia mengatakan hal-hal itu, seorang dari para pengawal yang sedang berjaga, dia melayangkan tamparan kepada Yeshua sambil berkata, "Demikiankah engkau menjawab kepada imam besar?" Yeshua menjawab kepadanya, "Jika aku berkata salah, tunjukkanlah bukti atas kesalahan itu. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim dia yang telah terikat itu kepada Kayafas, imam besar itu. Petrus menyangkal Yeshua. Ayat 25 sampai 27. Adapun Simon Petrus sedang berdiri dan menghangatkan dirinya. Lalu mereka berkata kepadanya, "Bukankah engkau juga berasal dari antara murid-muridnya?" Dia menyangkal dan berkata, "Itu bukan aku." Seorang dari antara para hamba imam besar itu, saudara dari orang yang Petrus pernah memotong telinganya, berkata, "Aku melihat, bukankah engkau bersama dia di taman itu?" Lalu Petrus menyangkal lagi, dan saat itu juga berkokoklah ayam jantan. Yeshua di hadapan Pilatus. Ayat 28 sampai 40. Kemudian mereka menggiring Yeshua dari Kayafas ke dalam markas, dan waktu itu adalah dini hari. Dan mereka sendiri tidak masuk ke dalam markas itu, agar mereka tidak dinajiskan, tetapi supaya mereka dapat makan Paskah. Lalu Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, "Kamu membawa tuduhan apa terhadap orang ini?" Mereka menjawab dan berkata kepadanya, "Jika orang ini bukan orang yang jahat, maka kami tidak akan menyerahkan dia kepadamu." Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, "Bawalah dia dan hakimilah dia menurut Torahmu." Lalu orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, "Tidaklah dibenarkan bagi kami untuk membunuh siapapun." Dengan demikian
digenapilah firman Yeshua yang telah Dia katakan ketika menunjukkan cara kematian seperti apa yang Dia akan mati. Lalu Pilatus masuk lagi ke dalam markas dan memanggil Yeshua serta berkata kepadanya, "Apakah engkau raja orang-orang Yahudi?" Yeshua menjawab kepadanya, "Apakah engkau mengatakan hal ini dari dirimu sendiri, atau adakah orang-orang lain menceritakan tentang aku kepadamu?" Pilatus menjawab, "Apakah aku orang Yahudi? Bangsamu dan para imam kepala itu telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat?" Yeshua menjawab, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, para pengawalku tentu telah berjuang agar aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukanlah berasal dari sini." Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Jadi, apakah engkau seorang raja?" Yeshua menjawab, "Engkau berkata bahwa aku adalah seorang raja. Untuk itulah aku telah dilahirkan, dan untuk itulah aku telah datang ke dunia, supaya aku dapat bersaksi dalam kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku." Pilatus berkata kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Dan setelah mengatakan hal itu, ia keluar lagi kepada orang-orang Yahudi serta berkata kepada mereka, "Aku tidak menemukan satupun kesalahan dalam dirinya. Namun ada suatu kebiasaan padamu, bahwa pada waktu Paskah aku harus membebaskan satu orang bagimu. Jadi, maukah kamu bahwa aku membebaskan raja orang-orang Yahudi ini bagimu?" Lalu semua orang berteriak lagi sambil mengatakan, "Bukan orang ini, tetapi Barabas." Padahal Barabas adalah seorang penyamun.